Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pemirsa TV yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap amal Ibnu Adam itu akan dilipat gandakan kebaikannya 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla illa saum. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan sayalah yang menentukan secara atau prerogatif Allah Subhanahu wa taala lah itu yang akan menentukan sebesar apa derajat atau pahala berpuasa. Ini menunjukkan, hadirin rahimakumullah, berpuasa itu adalah ibadah yang memang khusus dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya khusus tetapi juga istimewa dibandingkan tentu saja dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena ibadah puasa itu juga memberikan peluang kepada orang yang berpuasa untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagai contoh, hadirin rahimakumullah, ketika kita sedang beribadah sholat zuhur, maka diawali dengan mengucapkan Allahu Akbar sampai terakhir nanti mengucapkan salam. Sepanjang atau spare waktu di antara takbir sampai salam itu, maka kita tidak bisa melakukan perbuatan apapun kecuali memang yang sudah ditentukan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita bertakbir, kita membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang lain, sujud, ruku, dan lain-lain sampai kita bertemu dengan salam. Barulah setelah salam, kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Itu adalah ibadah sholat. Tetapi ketika beribadah puasa, hadirin rahimakumullah, sepanjang dari subuh sampai nanti maghrib, kita sedang berpuasa nih, sedang beribadah. Tetapi kita bisa melakukan apapun. Berbuat kebaikan yang lainnya. Itu artinya, hadirin rahimakumullah, tidaklah mengherankan kalau seandainya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berbuat kebaikan di tengah-tengah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat yang menunjukkan derajat lebihnya ibadah berpuasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena itulah, hadirin rahimakumullah, jangan pernah ada keinginan untuk melalaikan diri. Apalagi kemudian bermalas-malasan di tengah-tengah kita sedang berpuasa atau sedang beribadah puasa. Karena justru itulah yang nanti akan mengurangi pahala kita. Ingat, hadirin rahimakumullah, di samping al-mubtilat, sesuatu yang membatalkan, baik itu makan, minum, dan berhubungan suami istri, ada juga yang disebut dengan muhlikat.
Muhlikat itu artinya adalah yang merusak ibadah puasa. Mungkin tidak batal puasanya, tetapi puasanya bolong-bolong, rusak gitu ya. Di sana sini kita mendapati sesuatu yang tidak berkenan, tidak sempurna. Maka justru sebaliknya, untuk menyempurnakan ibadah puasa itu, maka perbanyaklah amal ibadah yang lainnya. Baik itu bertadarus Al-Quran, bersedekah. Sedekah pun tentu saja tidak hanya sekedar dalam arti materi. Menyapa, memberikan senyuman, berbuat baik itu adalah sedekah. Itulah hadirin rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tentu saja ketinggian derajat ibadah puasa senantiasa menjadi milik kita bersama setiap harinya, setiap waktunya selama bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini, sehingga kesempurnaan ketakwaan nanti dapat kita raih selepas kita meninggalkan bulan Ramadan di tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kultum Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh